Arsenal versus Tottenham Hotspur, total 21 pemain tumbang. Monreal mengaku ikut andil bikin Martin Zubimendi merapat ke Arsenal. Eberechi Eze tegaskan harga mahal tak jadi tekanan di Arsenal. Kejutan, Martin Odegaard siap tampil bak superhero di derby Arsenal versus Tottenham. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Derby Arsenal versus Tottenham Hotspur, total 21 pemain tumbang. Arsenal versus Tottenham Hotspur akhir pekan ini diprediksi bakal sengit. Laga itu bisa dijuluki derby cedera karena banyak yang tumbang. Jelang laga nanti, kedua tim sama-sama banyak kehilangan pemain inti. Arsenal dan Tottenham juga sedang diterpa badai cedera. Melansir Standard, total ada 20 pemain yang cedera dari kedua tim. Rinciannya, Arsenal kehilangan 8 pemain, sisanya 12 pemain dari kubu Tottenham. Arsenal saat ini memimpin klasemen Liga Inggris dengan raihan 26 poin. Unggul 4 angka atas Manchester City, anak asuh Mikel Arteta juga dalam laju sip dengan belum kalah di 6 pertandingan Liga Inggris, terakhirnya 5 menang 1 imbang. Sementara Tottenham Hotspur di peringkat 5 dengan 18 poin, usai tampil inkonsisten di liga belakangan ini. Situasi makin sulit sebab The Lily Whites belum lama ini mengalahkan Arsenal di 6 pertemuan terakhir, atau 5 kalah sekali imbang. Monreal mengaku ikut andil bikin Martin Zubimendi merapat ke Arsenal. Nacho Monreal mengklaim dirinya memiliki peran dalam keberhasilan Arsenal mendatangkan Martin Zubimendi pada musim panas tahun ini. Sebagai mantan pemain Real Sociedad, Monreal mengaku telah lama mengamati perkembangan Zubimendi dan memberikan rekomendasi kepada manajemen The Gunners untuk mendatangkannya. Monreal juga memberikan pujian atas keberhasilan Mikel Arteta meyakinkan Zubimendi akan bersedia menerima tawaran The Gunners. Monreal menyebut keberhasilan mendatangkan Zubimendi yang ia sebut sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya merupakan kesuksesan luar biasa bagi klub. Ya, saya sudah berbicara dengannya, Arteta, dan dengan klub secara keseluruhan sejak lama, kata Monreal kepada Daily Mail. Saya katakan kepada mereka, kalian harus melihat Martin Zubimendi, karena bagi saya ketika saya tiba di Real Sociedad, Mikel Merino misalnya, sudah bermain untuk Newcastle dan Borussia Dortmund. Dia sudah menjadi pemain bagus, tetapi Martin datang dari akademi dan memulai dari nol. Bahkan sejak awal dan sejak saat pertama, Anda bisa melihat sesuatu yang berbeda. Anda tahu, sesuatu yang istimewa. Anda lihat orang ini, dia berusia 20 atau 21 tahun dan dia tampil seperti dia sudah bermain selama 10 tahun. Dia memiliki sesuatu yang berbeda dan menurut saya itu adalah transfer yang sangat-sangat bagus. Ya, mereka memang membayar mahal untuknya, tapi dia pantas mendapatkannya. Dia masih muda dan akan bertahan selama 6, 7, 8 tahun ke depan di level terbaiknya. Itu langkah yang bagus untuk Arsenal dan tentu saja untuk Martin. Namun tahun ini ketika ia mendapat tawaran dari Arsenal, ia tahu bahwa itu adalah saat yang tepat. Dan itu adalah tempat yang tepat untuk dituju. Saya tahu Mikel menelponnya dan Mikel sangat-sangat bagus saat berkomunikasi dengan pemain. Dia memberitahu pemain apa yang ingin mereka dengar. Dia sangat-sangat pintar, tetapi Arsenal benar-benar membutuhkan pemain seperti ini. Eberechi Eze tegaskan harga mahal tak jadi tekanan di Arsenal. Eberechi Eze bergabung dari Crystal Palace dengan biaya awal 60 juta euro. Kepindahan itu ia sebut sebagai mimpi karena ia adalah penggemar The Gunners sejak kecil dan pernah dilepas akademi klub pada usia 13 tahun. Sejauh ini pemain 27 tahun tersebut sudah mencetak 2 gol dan 2 assist untuk Arsenal. Ia menegaskan bahwa label harga tinggi tidak mempengaruhi mentalnya. Dalam podcast Based Mode On, Eze berkata, tekanan. Untuk saya, tidak. Saya tidak merasa tekanan karena sistem keyakinan saya tidak bekerja seperti itu. Saya berada di posisi ini karena klub seperti Arsenal menilai saya layak. Mereka membayar karena Anda bernilai.
Ini kesempatan untuk bermain, menunjukkan kemampuan saya, dan nanti Anda yang menilai apakah saya layak atau tidak. Izzy mengatakan bahwa Arsenal adalah tempat yang spesial saat ini dan ia menikmati persaingan memperebutkan trofi. Adaptasinya berjalan cepat, terbantu oleh kedekatannya dengan beberapa pemain dari timnas Inggris. Namun ia mengakui bahwa perubahan perhatian publik dari masa di Crystal Palace sangat terasa. Izzy mengatakan, perhatian meningkat, ada jauh lebih banyak sorotan di Arsenal dibandingkan Palace. Anda harus mempertimbangkan lebih banyak hal, lebih banyak mata memperhatikan. Itu berbeda di luar lapangan. Dalam lapangan semuanya sama, Anda bermain untuk menang. Ia menambahkan bahwa peningkatan exposure merupakan proses alami ketika pemain melangkah ke level lebih tinggi. Ini sesuatu yang saya nikmati dan coba hadapi dengan tenang. Ini sebuah berkah, pungkasnya. Kejutan, Martin Odegaard siap tampil bak superhero di derby Arsenal versus Tottenham. Derby London Utara Arsenal versus Tottenham dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026 akhir pekan ini semakin panas setelah kabar menggembirakan datang dari dua kubu. Arsenal diprediksi bakal kembali diperkuat sang kapten Martin Odegaard, sementara Tottenham bisa saja menurunkan Randal Kolo Muani yang berlatih menggunakan masker khusus. Setelah absen pada 7 pertandingan karena cedera lutut, Odegaard akhirnya menunjukkan perkembangan luar biasa. Gelandang berusia 26 tahun itu telah kembali berlatih dan diperkirakan siap diturunkan saat Arsenal menghadapi Tottenham pada laga Premier League minggu malam. Kembalinya Odegaard menjadi dorongan besar bagi Mikel Arteta. Pelatih Arsenal tengah dipusingkan oleh kondisi striker Victor Gyökeres yang masih diragukan tampil usai mengalami cedera hamstring ketika melawan Burnley awal bulan ini. Menariknya, meski baru pulih, Odegaard tetap berpergian ke Oslo untuk bersama tim nasional Norwegia. Ia bahkan turut merayakan keberhasilan negaranya lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998, usai menang 4-1 atas Estonia. Dalam unggahan di media sosial, ia menuliskan pesan emosional tentang perjalanan panjang Norwegia dan pentingnya menjaga harapan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!